Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Gisti Ayu Dewi Paramita dengan NIM akhir 1109. Di sini saya akan mempresentasikan hasil lembar kerja mahasiswa saya, yaitu adapun pertanyaan yang pertama ada Tuhan dalam agama Hindu di Bali disebut Sang Hyang Widiwasa. Mengapa konsep ini tidak dikenal di India? Karena konsep Sang Hyang Widiwasa sebagai Tuhan yang Maha Esa dalam agama Hindu di Bali tidak dapat ditemukan dalam bentuk yang sama di India. Adapun beberapa faktor yaitu agama Hindu di Bali mengalami akulturasi dengan kepercayaan, animisme dan dinamisme asli masyarakat Bali. Hal ini menghasilkan perpaduan unik antara konsep ketuhanan Hindu dengan kepercayaan lokal yang telah ada sebelumnya. Konsep Sang Hyang Widiwasa dianggap sebagai manifestasi dari yang tidak terbayangkan atau yang tidak terpikirkan, yang dikenal sebagai asintya dan perbedaan penekanan dalam tradisi Hindu. Tradisi Hindu di India cenderung menekankan pada pemujaan berbagai dewa dan dewi sebagai manifestasi dari Brahman. Sementara itu, agama Hindu di Bali lebih menekankan pada konsep Sang Hyang Widiwasa sebagai sumber dari segala dewa dan dewi. Selanjutnya, ke pertanyaan kedua yaitu agama Hindu memuja banyak dewa. Apakah sebutan ini Hindu termasuk agama politeisme? Nah, agama Hindu sering dianggap sebagai agama politeisme karena pemujaan terhadap banyak dewa. Agama Hindu memiliki banyak dewa dan dewi yang masing-masing mewakili berbagai aspek kehidupan dan fenomena alam. Dewa-dewa utama dalam Hindu termasuk Brahma atau pencipta, Wisnu sebagai pemelihara, dan Siwa sebagai pelebur yang dikenal sebagai Trimurti. Trimurti ini juga dipahami sebagai representasi dari satu Tuhan dalam tiga aspek yang berbeda. Meskipun agama Hindu memiliki banyak dewa dan dewi, konsep ketuhanannya berakar pada keyakinan terhadap satu realitas tertinggi yaitu Brahman. Oleh karena itu, Hindu memiliki elemen-elemen dari kedua pihak, baik politeisme maupun monoteisme. Selanjutnya ke pertanyaan ketiga, yaitu agama Hindu mengandung suatu konsep filosofis yang disebut Brahman, yang sering didefinisikan sebagai kenyataan sejati, esensi bagi segala hal atau sukma alam yang menjadi asal-usul serta sandaran bagi segala sesuatu dan fenomena. Di tataran konsep apa perbedaan Brahman dengan Sang Hyang Widiwasa? Nah, perbedaan Brahman dan Sang Hyang Widiwasa adalah dua konsep yang penting dalam agama Hindu yang sama-sama berkaitan tentang pemahaman tentang Tuhan. Tetapi adapun perbedaannya yaitu Brahman adalah konsep filosofis yang merujuk pada realitas tertinggi dan esensi dari segala sesuatu dan sukma alam. Nah, Brahman juga bersifat kekal, tidak berwujud, tidak terbatas, serta tidak berawal dan tidak berakhir. Dalam ajaran Advaita Vedanta, Brahma dianggap sebagai satu-satunya realitas yang ada, di mana jiwa individu atau Atman merupakan bagian dari Brahman. Selanjutnya, Sang Hyang Widiwasa adalah sebutan untuk Tuhan yang Maha Esa dalam tradisi Hindu Bali. Sang Hyang Widiwasa dipahami sebagai Tuhan yang Maha Esa, sumber dari segala dewa-dewi dan penguasa alam semesta. Sang Hyang Widiwasa juga dikenal sebagai sebutan asintya, yang berarti tidak terpikirkan dan tidak terbayangkan. Selanjutnya ke pertanyaan keempat, yaitu saat ini banyak komentar di media sosial tentang Hare Krishna ingin dikeluarkan dari Hindu. Menurut Anda, mengapa demonstrasi menolak Hare Krishna muncul dan berikan solusinya? Menurut saya, Hare Krishna menempatkan Krishna sebagai Tuhan tertinggi. Hal ini berbeda dengan konsep Hindu pada umumnya, yang mengakui banyak dewa sebagai manifestasi dari satu Tuhan yang Maha Esa atau Brahman. Beberapa umat Hindu di Bali merasa bahwa ajaran Hare Krishna tidak sesuai dengan tradisi dan kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Hare Krishna melarang pemujaan leluhur yang bertentangan dengan tradisi Hindu yang sangat menghormati leluhur dan melaksanakan fitrahnya. Nah, dan solusi untuk permasalahan ini adalah pemuja Hare Krishna perlu memberikan edukasi yang jelas mengenai ajaran mereka dan menekankan bahwa menghormati tradisi Hindu di Bali dan berusaha untuk hidup berdampingan secara damai. Dan juga peran Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI juga sangat penting untuk memberikan arahan yang bijaksana. PHDI dapat memberikan fasilitas dialog dan juga memberikan edukasi untuk membantu merumuskan solusi yang adil dan berkelanjutan. Sekian presentasi lembar kerja mahasiswa saya. Saya tutup dengan menghaturkan Om Santi 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 Om.